kita tetap bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, ya katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Ya Yesus.
Tuhan. Berkat
Yesus kaulah Raja mulia. Yang dalam besarmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau Raja atasku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat tangan-Mu Tuhan yang selalu terulur Tuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati di setiap hari kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada siang hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan menyembah dan memuji-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, terkhusus Tuhan buat bangsa dan negara kami Bapa. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan atas bangsa kami Bapa. Ketika diangkat Tuhan presiden dan wakil presiden Tuhan, kami percaya Bapa, itu semua Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Ketika Kau mempercayakan Tuhan mereka Tuhan, maka Tuhan tangan-Mu juga terus menyertai setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa penyertaan-Mu Tuhan selalu ada Tuhan atas setiap mereka Tuhan, sehingga langkah ataupun keputusan ataupun kebijakan yang mereka ambil buat bangsa kami itu adalah yang terbaik buat bangsa kami Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat keamanan bangsa kami Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan bangsa kami ini Tuhan banyak hal-hal Tuhan yang menggoncang bangsa kami Tuhan. Bapa, kami berdoa meminta perlindungan-Mu Tuhan untuk bangsa kami Bapa. Kami berdoa Tuhan biarlah kami berkati Tuhan pihak-pihak keamanan yang Tuhan untuk menjaga dan melindungi pemerintahan kami, untuk menjaga setiap masyarakat yang ada, sehingga setiap masyarakat boleh tertib, setiap masyarakat boleh bersatu untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Bapa terus berkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan setiap iman kami Tuhan, biarlah iman kami Tuhan boleh semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Bapa. Biar kiranya Tuhan kami Tuhan semakin hari Tuhan terus semakin mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa tidak ada kuasa lain Tuhan selain di dalam nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan selain daripada-Mu Tuhan tidak ada yang sanggup yang dapat menolong kami Bapa selain Engkau Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kami mau serahkan Tuhan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan pekerjaan mereka Tuhan, hasil ladang mereka, pendidikan mereka Bapa. Kau yang tahu Tuhan, Kau yang campur tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan atau apapun yang mereka kerjakan Bapa. Kiranya Tuhan campur tangan Bapa. Setiap permasalahan, setiap konflik atau apapun yang mereka alami, kekhawatiran, kekecewaan atau apapun Bapa, kami berdoa Tuhan kiranya Bapa Engkau menurunkan damai sejahtera-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Kiranya Tuhan buah-buah Roh-Mu Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri-Mu Tuhan ada di dalam setiap kehidupan Bapa. Kami berdoa Tuhan Bapa, biarlah Tuhan kami semakin hari Tuhan semakin tunduk di dalam Engkau Bapa. Ajar kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Apa yang Engkau katakan Bapa, kami mau belajar Tuhan untuk selalu taat dan setia di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangku-bangku yang kosong Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Tuhan ada waktunya Tuhan, ketika Engkau sudah berfirman Tuhan dan ketika Engkau sudah berkehendak Tuhan, maka semuanya jadi Tuhan. Kami hanya bisa meminta kepada-Mu Bapa, dan semuanya Tuhan kami percaya Engkau yang turut bekerja Tuhan atas segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya. Puji Tuhan. Siap nggih? Ya, puji Tuhan ya. Harus selalu sehat ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan gitu ya, dan tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita mau membaca dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3, kita membaca ayat 5 sampai yang ke-11.
Kolose pasal 3 ayat 5 sampai yang 11. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kompak Bapak Ibu. Manusia baru, 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, garam, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Saudara, hari-hari ini Tuhan menekan ke dalam hati saya supaya terus memperbaiki hati, gitu ya. Bicara tentang hati. Bicara tentang hati, Bapak Saudara. Jadi ketika saya merenungkan firman Bapak Saudara, ayat ini terus berbicara begitu ya. Ayat ini muncul terus dalam hati, artinya dalam perenungan saya supaya saya itu terus memperbaiki hati saya supaya lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Bapak Saudara, ini sebuah teguran dan sebuah nasihat lah begitu ya kepada mereka. Saya mau sampaikan begini, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak serta-merta bahwa hidup kita itu berubah menjadi lebih baik, bahkan kebal terhadap dosa. Tidak, Bapak Saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak serta-merta bahwa hidup kita itu berubah menjadi lebih baik langsung begitu. Tidak. Ada banyak pandangan di luar sana Bapak Saudara yang mengatakan bahwa orang yang percaya atau orang Kristen itu hidupnya baik, puji Tuhan. Tapi ada juga yang belum baik. Tetapi ada orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan tapi hidupnya cepat sekali bertumbuh di dalam iman. Ada banyak hal yang baik yang muncul dalam diri kehidupannya. Tetapi ada juga orang-orang yang sudah lama sekali ikut Tuhan, tetapi pertumbuhannya itu sepertinya kerdil, tidak bergerak, tidak mengembang atau tidak menuju kepada hal yang lebih baik. Tetapi kok bisa dikatakan mandek wae ning kono kuwi. Ketika kita percaya Bapak Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diteguhkan dalam sebuah baptisan sebagai tanda ketaatan pertama kepada Yesus Kristus, itu sebuah komitmen bahwa kita itu percaya kepada Yesus dan akan meninggalkan semua perbuatan yang jahat. Amin. Kan begitu. Ketika kita percaya terus diteguhkan dalam sebuah permandian sebagai tanda ketaatan kita bahwa percaya kepada Yesus, kita masuk ke dalam air, dipermandikan keluar lagi. Ketika kita masuk ke dalam air, Bapak Saudara, dalam permandian itu kan artinya dikuburkan bersama dengan Yesus Kristus, gitu ya. Ketika orang sudah dikuburkan, Bapak Saudara, itu berarti orang yang sudah mati, betul ya? Kalau orang yang sudah mati berarti tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kematian kita di dalam Tuhan itu bicara tentang hal rohani. Berarti ketika kita sudah dikuburkan di dalam air dan keluar lagi sebagai tanda penguburan dosa-dosa, sebagai tanda bahwa kita sudah mati bersama dengan Yesus, seharusnya
hal-hal yang tidak baik itu sudah kita tinggalkan dalam kuburan itu. Kan begitu. Teologinya kan begitu Bapak Saudara. Kalau orang yang sudah mati, kita sakit nopo boten bergerak lagi. Betul nggih? Ya. Pengalaman saya beberapa kali memandikan jenazah begitu. Diguling nih Rono, diguling nih ini, ya tidak bergerak lagi. Terakhir kami memandikan tetangga, itu jemaat GPIN di Batu Raja, telang 3 rumah lah begitu dari rumah kami. Dan pendetanya berkata, Pak, karena itu lingkungan kami itu banyak Muslim, jadi ya yang dekat kami. Jadi ketika dia meninggal jam 3 pagi ya telepon saya, minta tolong datang ke sini. Itu sudah meninggal, tapi masih aja pokoknya karena dia sudah meninggal terus keluarga ini tidak ngerti, jadi masih ditangisi terus, pokoknya diperlakukan seperti dia masih koma atau sakit. Saya bilang begini, itu saya panggil itu Mbah, ya, Mbah Salim dan anak-anaknya, Mbah dan keluarga, ini kakak ini sudah tidak ada. Wah, nangis lagi, Bapak nangis. Saya bilang ini sudah tidak ada, ayo ikuti saya, pokoknya jangan ini saya lipat semua, saya ikat semua. Nah, sudah tidak ada. Dan ketika memandikan Bapak Saudara, saya melihat mau diguling ke sana, guling ke sini. Inilah orang yang sudah meninggal. Dia tidak akan berontak, ya toh. Oh, tak kuwas, mukanya begini apa gitu. Ya sudah, dia tidak bergerak karena memang sudah mati. Ada satu orang Muslim tetangga saya juga lihat ikut gitu kan. Kami hanya berlima atau berapa memandikan gitu karena mereka itu Muslim, ya saya yang memandui gitu. Tidak ngerti. Mama ini mas, suka gosok iba ini. Mama satu cara nyiramnya tidak apa-apa. Nyiram dari bawah ke pucuk ke bawah tidak masalah juga kan. Orang yang sudah meninggal harusnya diperlakukan seperti apapun, dia tidak akan pernah bergerak. Kalau kita itu sudah mati di dalam Tuhan, mati atas dosa-dosa kita Bapak Saudara, harusnya dosa itu tidak akan muncul lagi dalam hidup kita. Amin. Pertanyaannya, kenapa terkadang masih muncul? Karena kita belum mati benar-benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, semua itu perlu proses begitu kan, perlu waktu. Iya, saya setuju. Tapi kalau kita hanya bergerak pada proses saja tetapi tidak ada hasil yang menunjukkan bahwa kita itu bertumbuh di dalam Tuhan, ya percuma. Kita akan menjadi orang yang terus bergerak di tempat, ya toh. Kalau mobilnya Pak Untung keplater gitu, nyisir bani buri, tidak bergerak, tapi rodanya muter kenceng ya toh, nyisir gitu lah, apa itu, selip gitu kan. Tapi bodinya tidak akan bergerak ke sana. Jangan sampai hidup kita Kristen itu Bapak Saudara, wah aktivitasnya banyak sekali, muter seser ke sana semua, ikuti semua, tapi sesungguhnya kita tidak bergerak di dalam iman. Iman kita tidak bertumbuh, ya kasihan. Harusnya kalau roda itu bergerak di gas, wes gitu kan, gerak sana. Ya toh? Pak Cis tadi mas roda ngebut balik. Ngebut nombotan. Saya itu kalau kejar Pak Cis ora ketutut gitu. Bu saya pakai motor, dibilang motor besar, Pak Cis pakai Vega, Pak Cis terbaik kan, loncong duluan. Ya. Harusnya kalau roda berputar, seharusnya bodi itu juga harus bergerak, berjalan. Kalau Kristen kita itu sebenarnya menjadi Kristen yang sudah mati dilambangkan dalam penguburan, harusnya kita menjadi orang-orang Kristen yang sudah mati atas dosa. Dosa itu harusnya sudah ditekan, tidak boleh muncul lagi. Karena kamu sudah mati di dalam Tuhan, ketika akan melakukan sesuatu yang jahat, ada sesuatu yang muncul dalam hati kita yang tidak berkenan, harusnya ditekan. Kamu sudah dikubur, tidak boleh muncul lagi dalam hidup saya. Bisa kok Pak, bisa. Karena memang itu tujuan kita hidup di dalam Tuhan. Perlu sebuah perjuangan untuk lepas dari semua yang tidak baik dalam hidup kita. Ingat, manusia baru ya kita ini. Ketika kita sudah dikuburkan di dalam sebuah baptisan, kita keluar menjadi manusia yang baru. Statusnya kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Ada sebuah perjuangan yang harus kita lakukan dengan gigih untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Istri saya itu kalau teguran, menegur saya, itu Bapak Saudara, itu langsung.
Kalau Jawa nggak terkejut, gitu. Saya ini kadang ditegur agak tidak terima. Ih, mau membela diri rasanya, tidak terima rasanya ditegur. Tapi istri bilang, Papa ini salah seperti ini. Tidak boleh seperti itu, Pak. Ini saya terima. Itu teguran yang memproses saya untuk hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan. Ya terus saya gantian, kan gitu. Wih, orang lagi ngene loh, Pak, kan gitu. Tapi sesuatu yang benar. Ketika kita suami istri, keluarga saling mengingatkan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, mari kita terima itu dengan baik. Jangan kita mau terima yang baik saja dan membiarkan orang yang sebenarnya kita tahu dia hidup dalam ketidakbenaran, karena tidak enak kita biarkan saja. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita ada Roh Kudus di dalam hidup yang seharusnya perannya adalah menolong, mengingatkan kita dan menolong kita untuk hidup lurus di hadapan Tuhan. Jangan heran ketika ada orang Kristen yang naik turun, orang-orang yang percaya tapi pertumbuhannya kerdil. Ada orang-orang yang baru percaya tapi cepat sekali dia bertumbuh di hadapan Tuhan dan cepat kembali pulang gitu. Ya, ada orang yang bilang, "Oh, ini orang baik kok cepat sekali dipanggil Tuhan ya." Ya itu urusannya Tuhan, kan begitu. Bahkan iman kita Bapak Ibu Saudara, kalau tidak hati-hati, tidak kita jaga dengan betul, iman itu bisa hilang. Ya, ini saya bicara teologi sedikit. Kita tidak menganut istilah teologi Calvinisme yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat, tidak seperti itu. Ada paham aliran-aliran Kristen yang lain mengatakan sekali selamat itu tetap selamat, Pak. Sekalipun saya melakukan yang tidak baik, tapi saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kitab suci tidak seperti itu. Iman itu harus dijaga, ya toh? Iman percaya kita kepada Yesus Kristus itu harus dijaga. Kalau seandainya kita percaya hari ini dan malam nanti kita menyangkali dan besok pagi kita meninggal, dia tidak percaya kalau dia tidak bertobat minta ampun di hadapan Tuhan. Iman kita seperti itu. Hal terberat Bapak Ibu Saudara yang sesungguhnya ada dalam hidup kita ketika menghadapi tantangan, hal-hal yang muncul dalam hati, ketidakbaikan dan yang lain-lain adalah dalam diri kita sendiri. Tantangan terberat dalam pelayanan yang saya alami sampai hari ini Bapak Ibu Saudara bukan intimidasi dari orang lain, bukan ancaman dari orang lain, ya, tetapi sesungguhnya dari dalam diri saya sendiri. Ketika saya sharing sama istri saya tuh dengar di TikTok gitu ya. Tiba-tiba ada seorang YouTuber atau apa yang rambutnya keribu, dia bilang gini, kitab yang paling sulit dibaca itu bukan kitab Al-Quran. Kitab yang paling sulit dibaca itu adalah bukan kitabnya orang Kristen atau kitab Injil. Tetapi yang paling sulit dibaca adalah diri kita sendiri. Coba, betul nggak? Kita baca orang lain gampang. Tapi pernahkah kita membaca diri kita sendiri? Itu sangat sulit Bapak Ibu. Bukan buku-buku yang lain yang sulit dibaca, tetapi yang paling sulit adalah ketika membaca hidup diri kita sendiri. Paling sulit. Kadang kita tidak mau baca diri kita sendiri. Kita ngaca pun rasanya ini sapi diri gitu. Tapi diri kita sendiri itu sulit dibaca. Tapi kalau orang lain membaca kita paling mudah. Makanya kita perlu orang lain untuk mengingatkan diri kita. Itu hal terberat. Ayat 5 berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan